Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. من حمزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عليه الصلاة والسلام فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة أهلها في النار. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di salah satu rumah dari rumahnya untuk kita bisa sama-sama kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah, yakni menegakkan salat maghrib. Terkhusus bagi laki-laki Allah wajibkan untuk menegakkan salat di masjid secara berjamaah. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terhaturkan kepada baginda kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan jasa beliaulah sehingga sampai hari ini kita merasakan bimbingan beliau, arahan serta pedoman-pedoman untuk diikuti, menerangi jalan kehidupan kita tatkala kita berada di atas ketidaktahuan dalam permasalahan ilmu agama. Ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azakumullah, di hari ini insyaallah kita akan memasuki pertemuan yang pertama di dalam membahas kitab yang berjudul Al-Mulakhasu fi Syarhi Kitabit Tauhid. Al-Mulakhas itu adalah bentuk kata dari bahasa Arab yang artinya ringkasan. Fi Syarhi Kitabit Tauhid artinya dia adalah ringkasan seputar pembahasan penjelasan untuk Kitabut Tauhid. Kita kenal bersama jamaah sekalian, ada sebuah kitab yang sangat terkenal, kitab yang sangat betul-betul istimewa, yang dikenal dengan Kitabut Tauhid. Itu memang judulnya, Kitabut Tauhid. Sebuah kitab yang dikarang oleh seorang ulama tersohor di masanya, seorang mujaddid di zaman ini. Beliau adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali, salah seorang ulama dari Bani Tamim, seorang imam yang terkemuka, yang terkenal sangat tegas untuk memberantas kesyirikan dan hal-hal yang merupakan perusak dakwah. Kemudian Kitabut Tauhid ini diringkas atau diberikan penjelasan ringkas oleh seorang ulama yang masih hidup di zaman ini. Banyak ulama yang memberikan penjelasan untuk Kitabut Tauhid ini. Di antaranya ada syarah yang terkenal dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Demikian pula ada syarah yang terkenal dari Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini semuanya ulama-ulama mujaddid yang terkenal di zaman ini. Namun yang kita baca di sini adalah kitab syarah yang disyarah oleh Fadilatul Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan.
Nah, ini salah seorang ulama yang masih hidup di zaman ini dan menjadi rujukan dunia pada hari ini. Asy-Syaikh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala wa ra'ahu. Beliau dikenal sebagai seorang ulama yang alim, yang ahli di bidang ilmu akidah, demikian pula banyak memiliki tulisan di bidang ilmu fiqih. Salah satu buku yang beliau karang di dalam permasalahan akidah adalah kitab Mulakhas Syarah Kitab Tauhid. Ini kitab yang sangat memudahkan. Dan di sini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah memberikan muqaddimah, pendahuluan untuk kitab Al-Mulakhas ini. Kata beliau hafizahullah, bismillahirrahmanirrahim. Syekh Shalih Fauzan memulai kitab ini dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Apa kata beliau? Al-Muqaddimah, pendahuluan. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah, wa ba'd. Beliau memulai dengan memuji Allah, alhamdulillah. Kemudian beliau mengatakan wahdah, Allah adalah zat yang pujian itu hanya berhak untuk diberikan kepadanya semata. Wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'd, kemudian kata beliau, adapun sesudah itu, fa hadza syarhun mujizun ala kitabit tauhid. Ini pendahuluan tentang kitab Mulakhas. Kitab Mulakhas ini menjelaskan tentang apa? Di sini beliau ceritakan. Fa hadza, kitab yang ada sekarang ini, yaitu kitab Mulakhas ini adalah syarhun mujiz. Ini adalah bentuk penjelasan. Jadi, ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, kitab tauhid itu isinya hanya Quran hadis. Misalnya ada bab-bab tentang sihir. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu membawakan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis yang membicarakan seputar pembahasan yang terkait dengan sihir misalnya. Itu butuh penjelasan terkait dengan hadis-hadis, dari makna-makna global terkait dengan hadis, apa hubungannya dengan kitab tauhid, hadis yang dibawakan, demikian pula ayat, serta faedah-faedah yang bisa dipetik agar seorang itu menjaga tauhidnya dan menjauhi kesyirikan. Maka di sini beliau mengatakan ini adalah syarah, penjelasan. Jadi sudah enak sekali jamaah. Kita baca buku zaman sekarang itu sudah ada penjelasannya. Kalau zaman dulu orang kalau mau membaca hadis untuk mendapatkan penjelasan yang ringkas dari satu hadis itu mesti mendatangi para ulama, akan sampai mendatangi negeri demi negeri, tempat-tempat yang jauh. Dan sekarang alhamdulillah banyaknya ulama-ulama yang mereka ikut andil untuk menyebarkan ilmu agama dengan memberikan syarah, penjelasan. Belum lagi kata beliau di sini, hadza syarhun mujiz. Ini adalah syarah yang ringkas. Nah, jadi menurut beliau ini ringkas. Ini buku jamaah yang saya pakai di sini, ini dari buku Darul Asimah lin Nashri wa Tauzi'. Ini kurang lebih ya, isi buku ini sekitar 400-an halaman. Namun beliau mengatakan ini ringkas. Ya. Karena memang kitab tauhid itu butuh penjelasan yang gamblang. Karena dia terkait dengan definisi tauhid, hal-hal yang digolongkan sebagai kesyirikan, contoh-contoh praktek kesyirikan yang ada di zaman sekarang, dicocokkan dengan apa yang ada di zaman Nabi. Ini terkadang seorang muslim menganggap sesuatu hal yang halal, padahal di tinjauan syariat itu adalah hal yang diharamkan, dengan dalil-dalil yang dicocokkan dengan apa yang ada di zaman Nabi. Ini terkadang hal yang kita lihat di zaman ini tidak ada di zaman Nabi. Ya. Seperti bentuk-bentuk kesyirikan itu jemaah. Bentuk-bentuk kesyirikan itu banyak sekali. Kalau di zaman dulu, zaman Nabi, ketika para sahabat yang mereka baru-baru memeluk Islam, mereka masih terbawa beberapa jenis kesyirikan yang memang mereka biasakan sejak dulu sebelum mengenal Islam.
Makanya tatkala mereka mengenal Islam sekalipun masih terbawa-bawa ya ajaran-ajaran jahiliyah mereka, seperti contohnya mereka menggantungkan senjata di pohon-pohon mengharapkan berkah dari tempat tersebut. Ini ada. Kemudian apakah kesyirikan itu hanya terbatas dengan menggantungkan senjata? Kalau kita beda lagi. Di zaman sekarang menggantungkan ayat-ayat Al-Quran. Dengan apa? Dengan dalih bahwasanya itu bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat. Makanya kita datangi sebagian tempat-tempat rumah-rumah saudara kita kaum muslimin, di pintu-pintu rumahnya digantung-gantungkan ayat Al-Quran. Bahkan na'udzubillah, di tempat-tempat yang tidak pantas ada ayat-ayat Allah, mereka gantungkan juga. Menggantungkan di WC misalnya, atau menggantungkan di tempat-tempat khusus yang mereka anggap itu adalah sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Ini sama saja halnya terkait dengan beberapa permasalahan yang memang tidak dilakukan di zaman Nabi, tapi dari segi hukum itu dihitung sebagai sesuatu yang sama. Maka kata beliau, ini adalah syarah yang ringkas untuk Kitabut Tauhid, yaitu Kitabut Tauhid li Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yaitu Syekhul Islam. Ini dijuluki dengan Syekhul Islam, Asy-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, Al-Imam Al-Mujaddid. Dan seorang itu dijuluki dengan julukan Syekhul Islam jika dia betul-betul menguasai seluruh fannin min fununil Islam, cabang dari cabang-cabang ilmu agama. Ya, dia menguasai akidah, menguasai fiqih, menguasai ilmu akhlak wal adab, ilmu hadis, shalah hadis, qawaid fiqhiyah, tafsir, usulut tafsir, dan berbagai macam cabang-cabang ilmu yang lain. Jika seorang menguasai seluruh ilmu dari cabang-cabang ilmu agama, maka dia dikatakan sebagai Syekhul Islam. Jadi enggak semua ulama itu dijuluki dengan Syekhul Islam. Ini gelar-gelar yang khusus diberikan kepada beberapa para ulama yang dikenal dengan Syekhul Islam itu, ya, di antaranya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Demikian pula yang dikenal dengan penyebutan Syekhul Islam, yaitu Syekhul Islam ya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala rahmatan wasi'ah, yang dikenal memiliki kitab Majmu' Fatawa yang sangat dibenci oleh ahlul bid'ah karena beliau betul-betul keras tentang permasalahan bid'ah dan mewarisi ilmu terkait dengan hal-hal yang menjadi pokok prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Ini ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Katabtuhu ala tariqatil madrasiyah al-hadithah. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, aku mengarang kitab mulakhas ini dengan cara pembelajaran yang modern. Karena memang Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ini orang yang memang beliau ini dikenal dari jenjang sekolahnya ini sudah mencapai jenjang tertinggi. Beliau bukan sekedar belajar agama, tapi beliau juga menempuh pendidikan formal. Kayak beliau bertitel doktor dan mendapatkan gelar profesor beliau ini. Misalnya kalau di Arab itu orang menyebut profesor itu dengan istilah ustadz. Jadi kalau ada syekh atau ulama yang di depan namanya ada huruf hamzah biasanya, ya, ustadz itu artinya profesor. Kalau kita kan profesor. Kalau di Indonesia ustadz itu guru, siapapun dia, guru matematika pun dipanggil ustadz. Karena ustadz itu secara bahasa artinya guru. Tapi kalau di sana ustadz itu artinya profesor. Kemudian beliau dikenal dengan doktor, ya, doktor bahasa kita. Orang Arab menyebutnya doktor. Nah, ini jenjang S3 ini. Makanya beliau mengarang Kitabut Tauhid ini, beliau memberikan penjelasan cara pembelajaran yang modern. Misalnya nanti ada satu hadis jemaah. Satu hadis ini kan ada beberapa kata yang asing. Beliau akan sebutkan dulu kata-kata yang asing itu seperti apa. Kemudian akan disebutkan makna global. Maksud hadis ini apa? Kemudian akan disebutkan hubungan hadis ini dengan Kitabut Tauhid apa? Kenapa dimasukkan? Kemudian akan disebutkan ma yustafadu minal hadits au minal ayah. Akan disebutkan beberapa faedah. Oh, ini hadis ini menjelaskan kepada kita tentang ini, menjelaskan kepada kita tentang ini, tentang ini, tentang ini. Jadi ini sesuatu yang sangat mudah. Dan cara yang digunakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah sangat banyak sekali ditiru oleh beberapa mudarris, ya, para guru, para ustadz di zaman sekarang. Termasuk tariqah cara khutbah Jumat. Nah, kalau kita lihat jamaah, kalau ada penceramah yang berceramah khutbah Jumat biasanya, dia hanya menyampaikan satu hadis, diriwayatkan oleh imam ini, fulan bin fulan misalnya.
Dan hadis ini datang dari sahabat Fulan bin Allan misalnya. Kemudian sebutkan sanad hadisnya. Ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW annahu qala Rasulullah SAW. Ya, kemudian selesai. Setelah itu dijelaskan tentang makna global hadis, ma yustafadu minal hadis. Faedah-faedah dalam hadis. Ini cara yang digunakan oleh Syekh Shalih Fauzan. Jadi kalau kita dapat ada seorang penceramah seperti itu, ini meniru dari tariqah al-madrasiyah al-hadithah, yaitu terkait dengan pembelajaran yang modern, yang memang populer digunakan oleh para guru di zaman sekarang. Liyakuna aqraba ila afhamil mubtadi'in. Dan beliau mengatakan menggunakan cara yang modern di dalam penjelasan syarah kitab ini agar lebih mudah, aqraba ila afhamil mubtadi'in, agar orang-orang pemula itu lebih mudah untuk memahami. Sebenarnya jemaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ya, kitab tauhid ini dari segi jenjang pembelajaran ini bukan kitab dasar, ya. Memang di silsilah pondok pesantren sendiri, ya, untuk orang-orang yang baru belajar akidah itu mereka dikenalkan tentang, ya, permasalahan-permasalahan seputar hukum tauhid rububiyah dulu, ya, atau uluhiyah dulu. Ya, kemudian setelah itu permasalahan tauhid asma wa sifat, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di permasalahan tauhid asma wa sifat. Nah, di sini nanti akan ada pembahasan kelompok-kelompok mu'attilah yang menolak nama dan sifat Allah, kelompok musyabbihah yang menyerupakan Allah dengan makhluk, ya, dan kelompok-kelompok mujassimah yang mengatakan Allah kelompok-kelompok yang menyamakan jisemnya Allah dengan jisemnya makhluk. Nah, ini permasalahan-permasalahan yang agak lebih rumit tentunya. Hanya saja karena kita membaca syarah, insya Allah ini akan lebih mudah. Wa arjullaha ayyam fa'abih. Kata beliau, aku memohon kepada Allah semoga yang aku lakukan ini bisa bermanfaat. Wa yakuna ishaman fi nashril ilmi wa tashihil aqidah. Dan semoga, kata beliau, adanya syarah ini menjadi saham fi nashril ilmi wa tashihil aqidah, di dalam bentuk andil beliau untuk menyebarkan ilmu dan juga memperbaiki akidah yang sahih. Karena memang beberapa banyak masa-masa yang telah berlalu, ya, lahirlah para penghancur-penghancur dakwah sehingga mereka mencampur adukkan agama dengan kesyirikan. Sehingga butuh yang namanya tashih, ya, pembersihan, pembenaran dari akidah yang rusak. Wassallallahu wasallam ala nabina Muhammad. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad wa alihi wa sahbihi, dan kepada keluarganya serta sahabatnya. Nah, ini selesai dari muqaddimah Syekh Shalih Fauzan. Kemudian kita masuk di dalam pembahasan yang berikutnya, nubdhatun mujazah an hayatil muallif. Atau nubdhatun mujizah an hayatil muallif. Nubdhah itu artinya informasi. Mujazah, ya, atau mujizah itu artinya ringkas. Informasi ringkas atau sekelas terkait dengan informasi an hayatil muallif, ya, kehidupan pengarang kitab tauhid. Nah, ini akan dibahas biografi ringkas dari pengarang kitab tauhid yang mesti kita kenal. Jadi jamaah, sebelum kita membaca sebuah buku itu, kita harus mengenal siapa yang mengarang, bagaimana nasabnya, bagaimana perkembangan kehidupannya, bagaimana keilmuannya, agar kita tidak salah mengambil ilmu. Nah, ini kan zaman sekarang orang hanya mengutip saja. Mengutip pembicaraan orang lain, tidak mengenal siapa yang dia kutip, tidak mengenal sosok siapa yang dia ikuti ucapannya. Nah, ini kekeliruan orang-orang yang ada di zaman sekarang. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah di sini, nasabuhu, nasab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Huwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman ibni Ali min ali musyrifin min qabilati Bani Tamimin al-masyhurah, imamud da'wati salafiyah fi Najdin wa ghairiha. Kata beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu dia adalah Syekh Muhammad. Jadi namanya Muhammad bin Abdul Wahhab. Anaknya Abdul Wahhab. Jadi Abdul Wahhab itu bapaknya.
Nah, inilah yang banyak dituduhkan kepada beliau dengan sebutan Wahabi. Wahabi itu adalah penisbatan kepada sosok Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang mereka tuduhkan dengan tuduhan-tuduhan yang radikal. Yang katanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini adalah orang yang menghalalkan darah kaum muslimin, yang mudah untuk membid'ahkan orang lain, mudah mentakfir, mengkafirkan orang. Nah, ini sesuatu yang semuanya adalah bentuk tuduhan yang tidak terbukti hingga zaman sekarang. Ya. Jadi silahkan saja datangkan bukti. Dijelaskan di kitab apa misalnya. Siapa ulama-ulama yang mereka mengikuti dakwah Syekh, kemudian mereka mengikuti dari suka mengkafirkan, membid'ahkan dan seterusnya. Kemudian nama kakek beliau adalah Sulaiman bin Ali. Dan beliau ini dari keturunan Musyrif. Ya, min Ali Musyrif, dari sebuah keturunan Musyrif, nama apa namanya? Keturunannya. Min qabilati Bani Tamim al-masyhura. Dan beliau ini dari suku Bani Tamim. Ini Bani Tamim dikenal. Orang-orang yang memang mereka betul-betul memusuhi Dajjal di negeri Arab dari kalangan Bani Tamim. Nah, ini salah satu suku yang terkenal di bangsa Arab, Bani Tamim ini. Maka mereka bernisbah At-Tamimi. Ya. Kalau kita kan ada suku Bugis, Al-Bugisi. Ya kan? Tapi kalau misalnya dia dari suku Tamim, At-Tamimi, Bani Tamim. Jadi jangan dijadikan nama. Oh, ini bagus juga nih At-Tamimi. Lahir anaknya Muhammad, kasih nama Muhammad At-Tamimi. Padahal lahirnya ya bukan dari kalangan Bani Tamim. Dia orang Bugis tapi dibuat At-Tamimi. Bikin saja Al-Bugisi. Ya kan? Seperti itu. Jadi ini namanya nisbah. Ya. Jadi itu untuk Bani Tamim yang terkenal. Dan beliau ini adalah imamud dakwah. Antum paham ya kalau dikatakan imamud dakwah artinya pemimpin dakwah. Nah, ini bukan sembarang orang ini mendapatkan gelar imamud dakwah. Imamud dakwah as-salafiyah merupakan imam terkait dengan permasalahan dakwah salafiyah. Dakwah dari apa-apa yang kita dapati dari pemahaman orang-orang terdahulu, Nabi dan para sahabat. Fi Najdin wa ghairiha, baik itu di daerah Najd ataupun selainnya. Jadi dia imam di Najd dan di selainnya. Najd itu daerah dataran tinggi ya. Kalau di daerah Arab, Saudi Arabia itu ada daerah-daerah dataran tinggi, itu dikenal dengan tempat yang bernama Najd. Ya, orang yang dari Najd itu ya, mereka dinisbahkan dengan An-Najdi. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini At-Tamimi, dari Bani Tamim, An-Najdi, karena beliau orang Najd. Nah, ini dataran tinggi ini di daerah Riyadh, demikian pula di daerah Taif. Ini daerah tinggi ya, daerah dataran tinggi. Nah, ini disebut dengan daerah Najd. Dan beliau ulama di sana. Untuk negeri Najd ataupun untuk selain dari negeri tersebut. Nah, ini sekilas tentang nasab beliau. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, nash'atuhu wa ilmuhu. Terkait dengan pertumbuhan hidup beliau dan ilmunya. Nah, ini mesti kita kenal juga ini. Kalau kita berguru dengan orang, kita harus tahu nasabnya. Ya, nama guru kita itu siapa, bin siapa, dari suku apa, keturunan apa, bagaimana keluarganya, kita harus mengenal. Kemudian kita harus mengetahui pertumbuhan hidupnya. Dari kecil dia mondok di mana misalnya, kalau kita belajar dengan seorang ustadz. Atau kalau dia seorang ulama, dari kecil dia berpendidikan seperti apa, pertumbuhan hidupnya seperti apa. Ini mesti dikenal. Karena kita menyerahkan agama kita kepada seorang guru. Makanya kata Imam Ibnu Sirin rahimahullah, Muhammad bin Sirin, inna hadzal ilma din. Ilmu agama, sesungguhnya ilmu itu adalah bagian dari agama kalian. Jadi ilmu agama yang kita ambil, baik itu dengan bacaan, tulisan, ataupun dengan pendengaran kita mengikuti pengajian, itu bagian dari agama, kata beliau. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil ilmu agama kalian. Ini ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Demikian pula kita harus mengetahui keilmuan. Coba lihat prestasi orang-orang yang kita tempati dalam belajar. Bagaimana kesungguhan mereka dalam mempelajari ilmu agama. Supaya kita tidak salah langkah dalam mengambil ilmu agama. Contoh jemaah, ada orang yang ingin mendalami ilmu tajwid. Maka dia betul-betul mendatangi seorang mujawwid, seorang yang ahli tajwid. Jangan dia mengambil ilmu kepada orang yang
Jangan dia mengambil ilmu tajwid kepada orang yang tidak mendalami ilmu tajwid. Ya, likulli maqam maqal. Untuk setiap maqam, setiap tempat maqal. Itu ada orang yang pantas untuk berbicara di situ. Ya, karena memang kita sulit untuk mendapati ada orang yang serba bisa zaman sekarang ini. Ya, dia menguasai ini dan itu, enggak. Ya, karena ada orang yang Allah berikan kelebihan dari segi hafalan, tetapi ya dari segi tulisan dia lemah, atau dia memiliki kekuatan dari segi bagusnya suaranya di dalam mengaji, tapi hafalannya sedikit, atau sebaliknya. Ada orang yang kuat dalam permasalahan menghafal hadis, tapi memahami permasalahan fikih dia sulit. Nah, ini beraneka ragam orang-orang. Ada yang mendalami ilmu fikih, kurang dalam ilmu tajwid. Ada yang memahami ilmu tajwid, namun kurang dalam masalah ilmu fikih. Atau lemah dalam permasalahan ilmu bahasa Arab dan cabang-cabang yang lain. Nah, ini mesti kita ketahui. Kita baca secara ringkas, kata beliau di sini, wulida fi baldatil Uyainah, qurba Madinatir Riyadh. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah seorang laki-laki yang dilahirkan di sebuah negeri yang bernama Al-Uyainah. Sebuah daerah yang dikenal Al-Uyainah namanya. Nah, ini sebuah tempat qurba Madinatir Riyadh, dekat dengan kota Riyadh di daerah Najd yang kita sebutkan tadi, daerah dataran tinggi Saudi Arabia. Ya, namanya Al-Uyainah. Ya, kalau kita mau dibilang ada yang lahir di Pampang misalnya. Itu di mana Pampang itu? Ya, di kota Makassar. Di mana Makassarnya? Di Indonesia, seperti itu. Ya. Baik, kapan beliau lahir? Pada tahun berapa? Sanata alfin wa mi'atin wa khamsata asyar. Beliau lahir pada tahun 1115 Hijriah. Ini apa namanya? Sekarang tahun 1445 Hijriah. Beliau lahir 1115 Hijriah. Ini sudah lama jemaah. Ya. Tapi dia mujaddid di zaman ini. Wa hafizal Qur'an al-Karim wa huwa shaghir. Dia hafal Quran di usia yang masih kecil. Orang dibilang shaghir itu anak kecil. Anak kecil yang ya ada yang belum tamyiz, ada yang sudah tamyiz. Ada juga anak kecil yang ya belum tamyiz dia. Tamyiz itu dia belum bisa membedakan. Disuruh abinya pergi ke masjid nanti jangan ribut, tapi sampai masjid ribut. Nah, ini belum tamyiz. Ada juga anak kecil itu yang sudah tamyiz. Nanti sampai masjid jangan ribut. Maka dia tidak ribut. Nah, ini namanya sudah tamyiz, sudah faham apa kata orang tuanya. Nah, ini beliau menghafal Quran di usia yang kecil. Nah, ini biasa orang-orang Arab ya. Bahkan cerita beberapa kawan kita yang belajar di daerah negeri Arab, ya di Saudi Arabia, di Yaman ataupun di Mesir, mereka mendapati orang-orang Arab itu memang di bawah usia 10 tahun sudah hafal Al-Quran memang. Biasa. Ya. Dan alhamdulillah di Indonesia, di pondok-pondok pesantren kita sekalipun, ada beberapa sekolah yang memang mentargetkan. Ketika mereka masuk di TK sudah hafal 10 juz. Nanti ketika tamat SD sudah hafal 30 juz. Itu ada beberapa ya, sekolah yang mentargetkan itu dan memang berhasil. Ya. Jadi ini sesuatu yang kelebihan dari kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada syekh. Jadi sudah masih kecil sudah hafal Quran jemaah. Menunjukkan kepada kita ilmu yang paling pokok itu adalah menghafal Al-Quran. Ya. Nah, ini thariqah yang mesti kita lihat dari para ulama. Tidak ada satupun ulama yang mempelajari dan faqih dalam ilmu agama kecuali pasti mereka adalah penghafal Quran. Kan lucu namanya, ada ustadz nggak hafal Quran, ya kan? Ada ustadz yang nggak punya hafalan Quran, disuruh ngaji pun tidak bisa. Bagaimana caranya kalau bahasa Arab yang ada harokatnya seperti Quran saja tidak bisa dibaca? Apalagi buku-buku yang memang bahasa Arabnya tidak berharokat. Kita kenal dengan istilah Arab gundul. Ini kan lucu. Ini aib bagi seorang da'i, seorang penceramah kemudian tidak memiliki hafalan Al-Quran. Ya, ini ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Yang paling pokok itu adalah Al-Quran. Dengan Quranlah dia beristidlal nanti, menyebutkan suatu hukum. Ya kan? Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azakumullah. Wa tatalammada ala walidihi al-qadi al-Uyainah fi waqtihi. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini dikenal beliau banyak berguru dengan ayahandanya, yaitu seorang qadi di Uyainah pada masa beliau hidup. Ini mesti kita kenal. Bahwasanya kebanyakan ulama itu mereka berguru dengan orang tuanya sendiri.
dengan ayahnya. Ya. Sebagian orang ada yang menuduh Syekh Albani rahimahullah itu tidak berguru. Ya. Padahal beliau berguru dengan ayahandanya. Demikian pula diantaranya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Kemudian disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah wa ala ghairihi min masyahiri ulama'i Najdin. Demikian pula selain ayahandanya yang menjadi qadhi, menjadi hakim di daerah Uyainah itu, beliau juga berguru kepada ulama-ulama terkenal di kota Najd pada saat itu. Demikian pula wal Madinah. Beliau berguru juga di Madinah. Ya, wal Ahsa. Demikian pula di daerah yang bernama Ahsa wal Basrah. Basrah ini Irak. Nah, ini berarti beliau ini melanglang buana dalam mempelajari ilmu agama. Ya, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Berguru di sebuah tempat, kemudian berpindah ke tempat yang lain. Fa'adraka ilman ghaziran ahallahu lil qiyami bida'watihi al-mubarakah. Maka sehingga beliau ini pantas dan mampu, ahli untuk menegakkan dakwah yang berkah ini. Karena memang sudah melanglang buana. Jadi kalau kita melihat jamaah, kalau ada seorang yang kita tempati untuk belajar, kita harus tahu di mana dia belajar, dengan siapa. Siapa ulama yang dia jadikan rujukan di dalam belajar. Siapa guru-gurunya, di mana saja dia belajar, apa-apa saja yang dia pelajari. Itu harus kita ketahui. Fi waqtin intasharat fihil bid'u wal khurafat. Pada waktu di zaman beliau ini, betul-betul intasharat fihil bid'ah. Menyebar luas permasalahan bid'ah. Al-bid'ah itu jamak dari bid'ah. Bid'ah jamaknya bid'ah. Jadi beliau ini tegak mendakwahkan agama Islam, memperbaharui agama Islam di masa-masa bid'ah itu sudah dianggap dan menyebar. Dianggap baik dan menyebar di tengah masyarakat. Ini jamaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Wal khurafat. Khurafat tahu ya, khurafat. Ini khurafat sudah dipetik jadi bahasa Indonesia ini. Ya, orang kenal istilah memberantas TBC. Apa TBC? Takhayul. Takhayul itu khayalan-khayalan. Ya, menghayal-menghayal. Itu takhayul. Dari kata khayal, 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 khayalan. Ya, khayalan. Ya, itu takhayul. Kemudian B-nya, T-B. B-nya bid'ah. Kha-nya C, khurafat. Khurafat itu dongeng-dongeng. Seperti banyak yang disuarakan oleh sebagian da'i jahil. Yang tidak mengenal ilmu agama. Ya, hanya cerita-cerita saja. Guru kami bisa terbang, bisa sholat di atas air, bisa terbang di udara. Guru kami itu sakti, bisa tertidur selama 40 hari. Ya, kemudian bangun jadi wali. Atau mimpi bertemu dengan Nabi, bahkan mendapatkan selendangnya Nabi. Nah, ini semuanya khurafat. Ya, semuanya adalah khurafat. Jadi beliau ini berdakwah jamaah di tengah-tengah kondisi yang sangat sulit. Kita zaman sekarang alhamdulillah muslim yang kita dakwahi. Beliau bukan sekedar bid'ah khurafat. Orang-orang non-muslim yang dikenal Yahudi dan Nasrani itu dikenal dengan sihir-sihiran. Yahudi dikenal dengan memakan riba dan menghalalkan segala jenis yang haram. Demikian pula kata beliau, wat tabarruk bil kubur wal asjar wal ahjar. Beliau berdakwah di tengah-tengah manusia di mana ketika itu mereka bertabarruk, ngalap berkah bil kubur, di kuburan, wal asjar, di pepohonan, wal ahjar, bebatuan. Zaman sekarang kita banyak juga yang ngalap berkah di kuburan. Ya, tapi di pepohonan dan bebatuan itu kurang. Di zaman dulu jamaah, setiap beberapa tempat yang memang dikeramatkan bebatuan, pepohonan, termasuk kuburan, itu tempat yang dikeramatkan, ngalap berkah orang di situ. Di kuburan orang tawaf, di kuburan. Ya, di pepohonan orang menyembelih. Di bebatuan orang menyembelih. Di sungai-sungai, laut-laut tertentu. Na'udzubillah. Faqama rahimahullahu bidda'wati ila tashihil aqidah wa ikhlasil ibadati lillahi wahdah. Maka tegaklah Syekh untuk memberantas, menyebarkan dakwah lillah dan memperbaiki akidah-akidah yang rusak, memurnikan ibadah hanya kepada Allah saja. Ini bukan tugas yang mudah jamaah. Coba bayangkan, kita tegak sendirian di tengah-tengah semua orang sudah dalam keadaan kacau balau dalam permasalahan agama Islam. Wa allafa, kemudian beliau mengatakan, Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah, wa allafa iddata kutubin min ashhariha
hadzal kitab, kitab tauhid. Dan beliau bukan sekedar berdakwah dengan lisan, tapi beliau juga berdakwah dengan tulisan. Beliau menulis buku-buku yang sangat banyak. Di antara buku beliau yang terkenal adalah Kitab Tauhid. Ini di antara buku yang terkenal ya, populer. Faqad laqiya qabulan 'aziman ladal ulama wal muta'allimin. Sungguh buku Kitab Tauhid itu ya telah diterima dengan penerimaan yang agung di tengah-tengah para ulama dan orang-orang yang belajar. Jadi tidak ada orang-orang yang menolak ajaran dari Kitab Tauhid jika mereka betul-betul memang mengembalikan perkara agama mereka kepada Quran dan Sunnah. Ya, wa'tannu bihi dirasatan wa syarhan. Dan bukan justru menerima, para ulama bukan sekedar menerima. Kalau kita lihat para ulama yang membaca Kitab Tauhid, semua di antara mereka berlomba-lomba menaruh perhatian untuk mempelajari, bahkan mengajarkan dan memberikan syarah. Makanya banyak sekali jamaah. Kalau kita misalnya pengajian apa? Kitab Tauhid. Pasti orang bertanya, syarah dari syekh siapa? Penjelasannya dari syekh siapa? Ada syarah dari yang kita sebutkan tadi, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Guru dari para ulama mujaddid zaman sekarang. Guru dari Syekh bin Baz, guru dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya. Demikian pula ulama-ulama yang lain. Ya. Mereka memberikan syarah berlomba-lomba. Ada syarah yang terkenal dari Kitab Tauhid ini, Qaulul Mufid bi syarh Kitab Tauhid li fadilati Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Fahuwa kitabun badi'ul wad'i 'azimul faidah. Maka Kitab Tauhid itulah kitab yang luar biasa, yang sangat betul-betul istimewa, penyusunannya sangat agung faedahnya. Nafa'allahu bihi khalqan katsira, yang memberikan manfaat kepada makhluk yang sangat banyak. Ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Jadi sudah jelas sekali. Sebenarnya kisah yang sangat masyhur yang kita kenal. Ya, ada seorang ulama ya yang beliau ini pada awalnya terikut dengan tuduhan-tuduhan dari orang-orang yang tidak memiliki bukti dan argumentasi yang kuat terkait dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, dikenallah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai tukang takfir, suka mengkafirkan, tukang tabdi, suka membid'ahkan orang. Demikian pula mudah untuk menumpahkan darah kaum muslimin. Sehingga tatkala ulama ini menyampaikan sebuah ilmu, tidaklah dia membuka pelajarannya kecuali doa laknat ya kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Semoga Allah melaknat Muhammad bin Abdul Wahab, melaknat Muhammad bin Abdul Wahab. Maka suatu ketika di antara murid yang belajar dengan ulama ini menyampaikan kepada gurunya, memberikan suatu buku Kitab Tauhid ini ya dengan dilepas sampulnya. Maka ketika ma'asyiral muslimin a'azakumullah, orang ini membaca Kitab Tauhid, ya ulama yang awalnya mencaci maki melaknat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya membaca buku Kitab Tauhid ini, kemudian ketika dia membaca, Masya Allah dia sangat takjub dengan buku itu, dan dia bertanya kepada seorang murid yang memberikan buku tersebut, dan berkata, siapa yang mengarang buku ini? Karena tidak ada sampulnya, tidak ada bukunya, tidak ada penulis muallif, nama pengarang bukunya. Maka sang murid pun mencarikan sampulnya dan diberikan. Ternyata tertulis Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi An-Najdi, yang selama ini dia doakan laknat. Coba lihat jemaah. Ternyata ketika dibaca, buku tersebut memberikan manfaat yang luar biasa. Karena memang tidak ada sama sekali ucapan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang dilandasi dengan hawa nafsu. Beliau hanya membawakan bab terkait dengan sihir. Allah berfirman, Nabi bersabda, bab tentang khurafat atau bab tentang anggapan-anggapan sial. Allah SWT berfirman, Nabi SAW bersabda. Itu saja. Tidak ada yang dilandasi dengan hawa nafsu di dalamnya. Maka tuduhan yang mengatakan syekh mudah mengkafirkan, mudah mentabdi, itu semua berdasarkan dalil dan argumentasi yang kuat. Bukan dengan hawa nafsu. Mengkafirkan orang itu bukan tugas yang ringan itu. Itu tugas yang sangat berat. Kita tidak berani. Kecuali memang sudah terpenuhi syarat-syarat dan hilang penghalang-penghalangnya. Baru kita bisa menetapkan seorang itu kafir atau tidak. Kemudian kata beliau terakhir, وَقَدْ بَقِيَ شَيْخُ طِيلَةَ حَيَاتِهِ مُعَلِّمًا. Dan beliau ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dikenal sepanjang hidupnya beliau menghabiskan waktunya untuk mengajar. Jadi habis waktunya untuk mengajar. Dari kecil menghafal Quran, belajar, kemudian dakwah sampai meninggal dunia. Ini dari masa yang sangat luar biasa kehidupan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wada'iyan ilallahi ta'ala.
Dia telah mengabdikan dirinya sebagai dai kepada Allah. Amiran bil ma'ruf, menjadi orang yang senantiasa memerintahkan kepada perkara yang baik. Wa nahiyan 'anil munkar. Beliau telah mengabdikan diri untuk mencegah manusia dari perbuatan mungkar. Ila an tuwfiya fit dir'iyah qurba Madinatir Riyadh sanata alfin wa mi'ataini wa sittah Hijriyah. Kata beliau, sampai akhirnya beliau diwafatkan di sebuah tempat yang bernama Ad-Dir'iyah, yaitu sebuah tempat yang dekat dengan kota Madinah, sebuah tempat yang dekat dengan kota Riyadh pada tahun 1206 Hijriyah. Ya, 1206 Hijriyah. Wa qad takharraja ala yadihi adadun kabirun minal ulama wa immati da'wah. Dan sungguh telah lahir, ya, beliau telah berhasil mencetak banyak sekali generasi yang menjadi ulama dan imam di dalam dakwah. Nah, inilah bentuk keberkahan ilmu, jamaah. Kita bisa melihat keberkahan ilmu itu dengan menyebarnya dakwah dan lahirnya murid-murid yang luar biasa. Itu menunjukkan berkahnya ilmu seorang guru. Banyaknya murid-murid yang menjadi da'i, yang menyebarkan ilmu agama, yang Masya Allah, agama itu semakin meluas. Kemudian kata beliau, ajzalallahu lahul ajra was thawab. Ajzalallah. Ini doa juga ya. Kita bisa doakan orang ajzalallah, ya, atau apa namanya? Ajzalallahu lak. Ya. Kalau mau mendoakan orang, orangnya tidak ada, ajzalallahu lahu. Kalau dia laki-laki, kalau dia perempuan, ajzalallahu laha. Kalau dia di depan kita, ajzalallahu laka. Kalau perempuan, ajzalallahu laki. Artinya, semoga Allah membalasnya dengan sesuatu yang banyak. Al-ajra wa thawab, pahala dan juga kebaikan. Wa ja'alal jannata mathwah, dan semoga Allah menjadikan tempat tinggalnya berupa surga. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Dan semoga salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya serta para sahabatnya. Nah, ini dari nubdzah mujazah atau nubdzah mujizah, dari sekilas informasi ya terkait dengan kehidupan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sebelum kita memasuki pembahasan dari pembahasan-pembahasan yang ada di dalam kitab Tauhid dan juga syarahnya di dalam kitab Mulakhas yang disyarah oleh Fadilatul Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan ya, masuk dalam permasalahan bab kitab Tauhid. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.